إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah a'azakumullah, masih kita membahas tentang ru'yah, ru'yatullah, yakni dilihatnya Allah pada hari kiamat nanti, bahwa ahlul jannah, penduduk surga, akan mendapatkan kenikmatan di samping surga, yaitu nikmatnya memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian adapun ucapan-ucapan ahlul dalal dari kalangan Mu'tazilah dan lainnya yang menentang akidah ini, mereka memiliki berbagai macam alasan. Di antaranya alasan mereka la tudrikuhul absar, katanya. Maka dikatakan di sini oleh Syekh Muhammad Khalil Harras, wa amma mahtajja bihi al-Mu'tazilah min qawlihi ta'ala la tudrikuhul absar. Adapun alasan yang dijadikan hujjah oleh Mu'tazilah, yaitu ucapan ayat yang menyatakan la tudrikuhul absar, bahwa Allah tidak bisa diliputi pandangan. Fala hujjata lahum fihi, maka ini tidak merupakan dalil buat mereka. Lianna nafil idrak la yastalzim nafr ru'ya, karena dinafikannya idrak tidak berarti dinafikannya ru'ya. Yani kalau tidak bisa diliputi bukan berarti tidak bisa dilihat. Kalimat idrak dalam bahasa Arab berbeda dengan kalimat ra'a. Fala hujjata lahum fih, maka tidak ada dalil buat mereka. Fal muradu annal absar tarahu, maknanya adalah bahwa mata-mata penduduk surga akan melihatnya. Walakin la tuhitu bihi ru'yah, tetapi Allah tidak bisa diliputi dengan pandangan. Kama annal uqul ta'lamuhu walakin la tuhitu bihi ilma, sebagaimana akal juga mengenali adanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan melihat ciptaan-ciptaannya, akal akan berkata bahwa Allah itu ada. Tetapi la tuhitu bihi ilma, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diliputi dengan ilmu kita, karena ilmu kita terbatas. Berarti li'anna al-idrak huwa ar-ru'yah ala jihati al-ihata, fa huwa ru'yatun khassah, wa nafi al-khass la yastalzam nafi mutlaq ar-ru'yah. Kata Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah, sesungguhnya yang namanya idrak adalah melihat tapi dengan cara meliputi semua sisinya. Maka yang namanya idrak adalah cara melihat yang khusus. Kalau dinafikan cara melihat yang khusus, bukan berarti dinafikan pula cara melihat secara umum. Ini khonifidina azakumullah, berarti di sini harus kita pahami secara bahasa Arab apa makna idrak, apa makna ru'yah. Idrak itu adalah melihat dari semua sisinya, sedangkan ru'yah melihat. Harta dari satu sisi dikatakan melihat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan la tudrikuhul absar, bahwa Allah tidak bisa diliputi pandangan. Dan tentunya
Jangankan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha besar. Sekarang makhluk saja, makhluk yang besar, apakah gunung misalnya atau matahari dan bulan, kita melihat gunung, kita melihat bulan, kita melihat matahari. Tetapi apakah bisa kita meliputi bulan secara keseluruhan dari semua sisinya? Tidak mampu kita karena besarnya bulan itu. Demikian pula gunung, kita lihat paling satu sisinya saja. Kita melihat sisi sana, yang sisi sini nggak kelihatan. Dan demikianlah seterusnya. Ini namanya la tudrikuhul absar, tidak bisa diliputi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang maha besar tidak bisa dibandingkan dengan makhluk-makhluk. Allah laisa kamitslihi syai'. Allah lebih besar dan Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk manapun. Maka kita katakan dengan kalimat sebagaimana ucapan para ulama, dengan kalimat qiyasul aula. Kalau ini saja tidak bisa, apalagi Allah begitu. Apalagi Allah yang maha besar. Maka ikhwan fillah azakumullah, ayat tadi yang mengatakan Allah tidak bisa diliputi, kita katakan amanna bihi. Kami beriman bahwa Allah tidak bisa diliputi dengan pandangan. Tetapi kalau melihat wajah Allah, disebutkan dalam surga bahwasanya penduduk surga akan melihat wajah Allah dalam hadis-hadis yang sahih, bahkan dalam ayat dikatakan wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka waktu itu berseri-seri dalam keadaan melihat wajah Allah, memandang wajah Allah. Wa kadzalika istidlaluhum ala nafyi ru'yah biqouli ta'ala li Musa alaihi salam lan tarani. Baik, ada lagi ayat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan dalil kalau kalimat idrak berbeda dengan kalimat ru'yah. Subhanallah, Allah sebutkan kisah Nabi Musa itu dalam keadaan menggabungkan dua kalimat sekaligus. Ada kalimat idrak, ada kalimat ru'yah. Ayatnya berbunyi falamma tara al-jam'an. Falamma tara'a, ketika dua pasukan itu saling melihat. yakni pasukannya Nabi Musa dengan Bani Israel, dengan pasukannya Fir'aun dan bala tentaranya. Falamma tara'a, ketika mereka saling melihat, qala ashabu Musa, berkata sahabat-sahabat Nabi Musa, inna lamudrakun, wahai Musa, kita akan bisa diliputi oleh mereka. Yang diliputi dari semua sisinya. Maka dikatakan oleh Nabi Musa, kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, sesungguhnya bersamaku ada Allah yang akan membimbingku, dan seterusnya. Kalimat ini, dalam ayat ini, ada kalimat tara'a, ini dari ru'yah, ketika mereka saling melihat. Maka pengikut Nabi Musa mengatakan, innalam mudrakun. Mudrakun adalah kalimat idrak. yakni ketika mereka sudah diru'yah, dilihat, maka pengikut Nabi Musa berkata, kita akan diidrak. Tidak, kata Nabi Musa, kita tidak akan kena dan tidak akan diliputi oleh mereka. Artinya, kalimat ru'yah bukan kalimat idrak, karena dalam kisah ini ru'yah sudah ada, mereka saling melihat. Tetapi ketika idrak dikatakan oleh Nabi Musa, tidak mungkin kita diidrak oleh mereka. Berarti idrak bukan ru'yah, ru'yah bukan idrak. Maka kalau Mu'tazilah memakai ayat ini yang menyatakan la tudrikul absar, bahwa Allah tidak bisa diidrak, tidak bisa diliputi dengan pandangan, bukan berarti tidak bisa dilihat sama sekali. Sedangkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih menyatakan bahwa mereka penduduk surga akan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Alasan kedua dari mereka Mu'tazilah adalah dengan membaca ayat Allah Subhanahu wa taala lan tarani. Artinya lan tarani adalah tidak akan melihat aku. Engkau tidak akan melihat aku. Ini pun tidak tepat untuk dijadikan dalil bahwa Allah tidak dilihat. Kisahnya adalah ketika Nabi Musa meminta pada Allah Subhanahu wa taala, arini anzur ilaik, ya Allah, berikan kesempatan aku untuk melihatmu. Allah mengatakan, innaka lan tarani, engkau tidak akan melihatku. Maka di sini kita akan katakan bahwa ayat ini justru sebaliknya, bukan mendukung kalian wahai Mu'tazilah, justru mendukung kita. Ini kan dalilnya mengatakan, Allah berfirman kepada Musa, lan tarani, engkau tidak akan melihat aku. Ketika Nabi Musa meminta, ya Allah, perlihatkan dirimu, aku ingin melihat engkau. Maka Allah katakan, tidak, engkau tidak akan melihat aku. Di sini justru dalil untuk kita, bukan untuk Mu'tazilah yang menolak ru'yah. Pertama, wuqu'us so'al min Musa. Pertama, kita lihat Musa meminta pada Allah Subhanahu wa taala, ingin melihat Allah Subhanahu wa taala.
Padahal Nabi Musa adalah Rasul Allah, utusan Allah, Kalimur Rahman. Dan dia mengerti apa yang mungkin dan apa yang mustahil. Iya kan? Seorang Rasul kan mengerti mungkin atau tidak mungkinnya. Kalau dia mengatakan, ya Allah, aku ingin melihat engkau, perlihatkanlah dirimu. Ini menunjukkan bahwa Musa tahu bahwa akan bisa nanti memandang wajah Allah. Tapi Musa ingin melihatnya di dunia. Maka Allah katakan, innaka lan tarani. Ini khonifidina azakumullah, berarti Nabi Musa mengatakan permintaannya itu menunjukkan dia yakin Allah akan dilihat pada suatu saat. Sedangkan Mu'tazilah mengatakan Allah tidak bisa dilihat. Ini adalah perbedaan antara Mu'tazilah dengan Nabiullah Nabi Musa. Yang kedua, anna Allah azza wa jalla allaqa ru'yah ala istiqrar al-jabal halat tajalli. Allah berfirman kepada Musa, undur ilal jabal, lihatlah ke gunung itu. Kalau gunung itu tetap di tempatnya, maka engkau akan melihat aku. Kalau gunung itu tidak tetap di tempatnya, maka engkau tidak akan melihat aku. Ini menunjukkan bahwa sesuatu saat Allah mungkin dilihat, karena Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan kemungkinan dilihat tadi dengan gunung tadi. Kalau gunung itu tetap di tempatnya, engkau bisa melihat aku. Wal mu'allaq 'alal mungkin mungkin. Maka sesuatu yang dikaitkan dengan sesuatu yang mungkin, maka dia pun mungkin. Ya, ini kalau dikatakan apakah gunung itu tetap di tempatnya, mungkin atau tidak mungkin? Mungkin, berarti Allah dilihat pun mungkin. Karena Allah mengatakan kalau gunung itu tetap di tempatnya, maka engkau akan melihat aku. Yang ketiga, anallaha tajalla lil jabali bil fi'li wa huwa jamadun fala yamtani' idan an yatajalla li ahli mahabbatihi wa asfiyaihi. Sekarang alasan ketiga kita bantah mereka, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, falamma tajalla lil jabali, ketika Allah menampakkan dirinya kepada gunung, maka gunung itu hancur lebur. Maka khonifidina azakumullah, ini dalil bahwa Allah bisa menampakkan dirinya untuk dilihat suatu saat, sebagaimana Allah menampakkan diri pada gunung. Dan Allah Subhanahu wa taala tentunya ala kulli syai'in qadir, maha kuasa untuk menakdirkan penduduk surga mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalimat lan tarani, kata Mu'tazilah ini seringkali bermain bahasa. Biasanya mereka mengatakan kalimat lan itu secara bahasa artinya tidak mungkin selama-lamanya. Berarti kalimat lan beda dengan la. La itu kan tidak bisa. Tetapi kalau lan tarani itu lebih parah lagi. Lan itu artinya tidak akan selama-lamanya. Ini dipahami oleh orang-orang Arab begitu. Oleh Mu'tazilah menyatakan bahwa kalimat lan itu kan selama-lamanya. Berarti kalau selama-lamanya di akhirat pun tidak akan dilihat. Qala innaha tadullu ala adami wuqu'ir ru'yah aslan. Katanya Mu'tazilah, berarti kalau selama-lamanya Allah tidak akan dilihat selama-lamanya sampai hari kiamat pun. Wa huwa kadzibun 'ala al-lughah, dan ini pun adalah kedustaan Mu'tazilah dalam bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arabnya pun mereka berdusta. Kenapa? Karena ternyata kalimat lan walaupun sering diterjemahkan selama-lamanya bukan berarti litta'bid, bukan berarti selama-lamanya itu sampai hari kiamat. Mau bukti? Buktinya dikatakan orang-orang Yahudi, Allah katakan walan yatamannauhu abadan. Orang Yahudi itu tidak akan berharap mati selama-lamanya. Kira-kira itu di dunia apa di akhirat? Apakah selama-lamanya itu berarti sampai akhirat Yahudi tidak berharap mati? Tidak, sungguh. Wallahi, justru di neraka nanti Yahudi mengharap mati. Ayatnya Allah katakan mereka di penduduk surga ini, penduduk neraka ini berkata, "Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk." Di dalam neraka mereka berkata, "Wahai Malik," Malik ini malaikat penjaga neraka. "Liyaqdi alaina rabbuk," mintakan kepada Rabbmu agar mematikan kami saja. Berarti minta mati. Berarti kalimat tadi walan yatamannauhu abadan bima kasabat aydihim. Sungguh mereka tidak akan berharap mati selama-lamanya. Ternyata di neraka berharap mati. Berarti kalimat selama-lamanya tadi selama-lamanya di dunia. Kalimat abadan adalah selama-lamanya di dunia. Buktinya di neraka orang-orang kafir mengharap mati. Atau seperti kalimat ya laitani kuntu turaba, tuhai kiranya aku jadi tanah saja. Mati artinya. Ini ikhwan fillah azakumullah menunjukkan kalimat lan ternyata bukan bermakna takbid sampai hari kiamat.
Maka kalau Allah katakan kepada Musa, engkau tidak akan melihatku dengan kalimat lan, nggak akan melihatku selama-lamanya dunia. Artinya di dunia nggak akan bisa melihatku, tapi nanti di akhirat lain ceritanya. Sebagaimana Yahudi di dunia tidak berharap mati, ternyata di neraka berharap mati. Maka engkau tidak bisa melihatku di dunia ini, dan di surga diberitakan oleh Nabi SAW bahwa penduduk surga akan memandang wajah Allah. Wa idzan fama'na qauluhu lan tarani lan tastati' ru'yaya fid dunya. Berarti makna ayat ini adalah engkau tidak akan melihat aku di dunia. Li dha'fi quwal bashar, karena di dunia ini manusia dalam keadaan lemah. Ya, perlu diketahui bahwa manusia itu kehidupannya dalam keadaan berbeda-beda. Ada sekian kehidupan. Ada kehidupan di alam janin, di perut ibunya. Hidup apa mati? Hidup. Semua orang, dokter-dokter mengatakan itu hidup, bisa bergerak. Tapi apakah sempurna? Tidak sempurna. Ketika lahir lebih sempurna daripada ketika di perut ibunya. Dan nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat itu lebih sempurna daripada di dunia. Lebih sempurna daripada sekarang. Tingginya 60 hasta. 60 hasta itu berapa berarti? Pohon kelapa kurang lebih, atau lebih tinggi. 60 kaki. Maka tentunya hukum-hukumnya pun berbeda. Yang dulu di sini tidak mampu, nanti di surga akan mampu. Mana wajah Allah Subhanahu wa taala. Benar. Dan Allah takdirkan demikian. Walau kanatir ru'ya mumtani'ah li dzatiha laqala inni la ura. Kalau saja dilihatnya Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang mustahil, tidak mungkin, pasti kalimatnya bukan engkau tidak akan melihatku sekarang. Bukan begitu kalimatnya. Mestinya kalimatnya aku tidak bisa dilihat. Kan begitu. Kalau memang tidak bisa dilihat pada hari kiamat, akan disalahkan permintaan Nabi Musa. Sekarang gini, ada orang yang minta sesuatu tidak dikasih. Ada orang yang minta kepada sesuatu tetapi disalahkan permintaannya. Itu kan berbeda. Kalau saja Nabi Musa minta untuk melihat Allah, itu sesuatu yang tidak mungkin, dan sampai hari kiamat pun tidak mungkin, pasti Allah akan menjawabnya dengan menyalahkan pertanyaannya. Aku nggak bisa dilihat, begitu. Kenapa minta dilihat, minta melihat aku? Tetapi karena itu bisa, tetapi Allah belum izinkan, maka Allah katakan engkau tidak akan melihat aku. Dan sekarang tidak akan melihat aku, nanti. Ini beda dengan orang. Ya, kita harus bedakan kalau seorang yang minta sesuatu. Ada orang bawa kresek. Kita kira makanan untuk gorengan. Kita katakan, hat-hat, at'imni, beri makan aku dari apa yang di kresakmu itu. Kalau ente jawab tidak, nggak boleh. Berarti makanan bukan makanan dalam ini. Hah? Makanan. Tapi nggak diizinkan, enak, ya kan gitu. Makanan. Tapi kalau ternyata yang dibawanya adalah engsel, itu kresek, hat-hat, beri makan kami dengan apa yang dikresek itu. Apa jawabannya? Bukan, oh nggak boleh, bukan begitu kan? Ini bukan makanan. Ini tidak bisa dimakan, kan begitu jawabannya. Nah, ketika Nabi Musa minta pada Allah, ya Allah, arini anzur ilaik. Perlihatkan kepadaku, aku ingin melihat engkau. Kata Allah, tidak. Engkau tidak bisa melihatku sekarang. Kalimat dengan kalimat, engkau tidak akan melihatku. Ini menunjukkan suatu saat akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak disalahkan di pertanyaannya. Kalau saja tidak bisa selama-lamanya sampai hari kiamat pun tidak bisa melihat Allah, maka niscaya pertanyaannya yang akan disalahkan. Akan dikatakan, kamu salah tanyanya. Atau permintaan yang mustahil. Aku nggak bisa dilihat. Begitu. Ini jawaban dari para ulama ketika menyatakan hal ini. Niscaya Allah akan menjawab kalau memang tidak mungkin, sampai hari kiamat pun tidak mungkin, Allah akan katakan inni la ura, atau la yajuzu ru'yati aw lastu bimar'i, aku tidak bisa dilihat, atau aku dalam keadaan tidak bisa dipandang, dan sejenisnya. Wallahu taala a'lam. Ada pembahasan secara umum tentang ayat-ayat sifat. Inna an-nadhir fi ayat as-sifat allati saqaha al-muallif rahimahullah yastati' an yastanbit minha qawa'id wa usulan hammah yajib ar-ruju' ilaiha fi hadzal bab. Barang siapa yang melihat dan memperhatikan ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah yang telah disebutkan oleh muallif di sini, yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam,
dan kemudian bisa mengambil istinbat dari ayat-ayat tersebut, niscaya kita akan melihat di dalamnya ada kaidah-kaidah, ada prinsip-prinsip yang penting yang kita harus merujuk kepadanya. Prinsip pertama, ittafaqas salaf ala annahu yajibul iman bi jami'il asma'il husna wa ma dallat alaihi min as-sifati wa man yansha' anha min al-af'al. Pertama, para salafus saleh sepakat wajibnya mengimani seluruh nama-nama Allah dan semua apa yang ditujukan dari nama itu tentang sifat-sifat Allah. Karena setiap nama mengandung sifat. Maka kita beriman dengan nama-nama Allah dan beriman pula dengan sifat-sifat yang terkandung di dalamnya. Karena ada beberapa aliran yang beriman pada namanya, tapi sifatnya enggak. Allah memiliki nama alim, tapi tidak berilmu. Ini kan aneh. Namanya diterima, sifatnya enggak diterima. Allah qadir tanpa kudrah. Kalau kudrah sifat, kalau qadir nama. Maka prinsip pertama, harus diimani nama-namanya dan harus diimani pula sifat-sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Seperti contohnya Al-Qudrah. Yajibul iman bi annahu subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Berarti kita harus beriman bahwa Allah Maha Kuasa untuk berbuat apapun, dan kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Maha sempurna kekuasaannya, dan beriman pula dengan semua apa yang Allah lakukan dengan kekuasaannya. Demikian pula pada sifat-sifat yang lain. Wa ala hadza fama warada fi hadhihi al-ayat allati saqaha al-musannif fil asma'il husna fa innaha dakhilatun fil iman bil ismi. Berarti semua ayat-ayat yang kita baca, yang sudah kita pelajari dalam kajian ini, dalam kitab ini, maka semuanya kita imani nama-namanya, kita imani pula sifat-sifatnya, dan juga semua yang konsekuensi-konsekuensinya. Wa ma fiha min dzikri sifat, maka semua apa yang disebut dari sifat Allah, seperti kemuliaan Allah, kekuasaan Allah, ilmu Allah, hikmah Allah, kehendak Allah, maka semuanya termasuk iman terhadap sifat-sifat Allah. Prinsip kedua, dallat hadhihi an-nususul Qur'aniyah ala anna sifatil bari qisman. Dari sifat-sifat yang kita pelajari dalam ayat-ayat ini, kita mendapati bahwa ayat-ayat Quran ini yang menerangkan sifat-sifat ini, ternyata sifat-sifat Allah itu ada dua jenis. Ada sifat dzatiyah dan ada sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah adalah sifat yang berkaitan dengan zatnya, yang la tanfaku anha dzat, yang tidak pernah terpisah dari sifat itu selama-lamanya, khalidin, atau dikatakan azalan wa abadan. Wala tata'allaq biha masyiah, dan tidak berkaitan dengan kehendak. Seperti sifat hidup. Hidup itu terus-menerus pada Allah Subhanahu wa taala. Hidup tanpa mati, hidup tanpa ngantuk, hidup tanpa tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dan itu seterusnya, selama-lamanya, dan begitu terus, tidak berkaitan dengan kehendak. Demikian pula ilmu. Allah berilmu azalan wa abadan. Sejak dulu tidak berawal sampai akhir tidak berakhir. Wal qudrah wal quwwah, demikian pula kekuasaan, kekuatan, kemuliaan, keagungan, itu semua sifat zat. Kesombongan, ketinggian, kemuliaan, itu sifat zat. Ada lagi sifat, bukan sifat zatiyah tapi sifat fi'liyah, fi'il. Kalau fi'il, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang seperti inilah yang berkaitan dengan kehendak. Kalau Allah kehendaki, Allah kerjakan. Kalau tidak Allah kehendaki, Allah tidak kerjakan. Seperti di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala disebutkan di sini contoh-contohnya, bahwa yang namanya sifat fi'liyah adalah sifat yang berkaitan dengan kehendaknya. Wa qudratihi kullu waqtin wa an. Kalau kemampuannya, maka Allah mampu dan kuasa untuk mengerjakannya kapanpun. Tetapi kadang Allah menghendaki, kadang tidak. Tahdits bimasyiatihi, terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala ahatil sifat-sifat tersebut. Wa in kana huwa lam yazal mawsufan biha
Walaupun Allah Subhanahu wa taala tetap disifati dengan sifat itu, tapi munculnya, terjadinya adalah kalau Allah kehendaki. Seperti sifat kalam. Kalau sifat hidup terus menerus. Kalau sifat kalam, kapan Allah berbicara? Ya kalau Allah kehendaki. Tapi sifatnya kita katakan bahwa Allah tetap berkuasa, mampu untuk berbicara kapanpun sekehendak Allah. Tapi kenyataannya ketika muncul kalimat itu, kapan? Kalau Allah kehendaki, Allah berbicara. Kalau Allah tidak kehendaki, dia tidak berbicara. Tetapi kemampuannya dan kekuasaannya terus menerus. Azalan wa abadan. Azal itu ke belakang tidak berawal. Abadan itu ke belakang tidak berakhir. Azalan wa abadan. Selama-lamanya. Maka inilah yang disebut sifat fi'liyah. Mudah-mudahan bisa dibedakan. Kalau sifat zat terus menerus. Kalau sifat fi'liyah itu kalau Allah kehendaki Allah kerjakan. Kalau tidak Allah kehendaki Allah tidak kerjakan. Seperti marah. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran disebutkan beberapa kali. Wa ghadiballahu alaihim. Allah murka pada mereka. Apakah terus menerus marah? Tidak. Ketika Allah kehendaki marah, Allah marah, Allah murka. Dan ketika tidak Allah kehendaki, maka tidak mengerjakannya. Maka ini namanya sifat fi'liyah. Berbeda dengan sifat zat tadi. Kalau sifat dzatiyah yang terus menerus pada Allah dan tidak berkaitan dengan kehendak, seperti hidup. Sifat hidup bagi Allah, sifat kemuliaan, sifat ketinggian dan seterusnya. Fa'alal mu'min al-iman bikulli ma nasabahu Allah li nafsihi. Maka seorang mukmin harus beriman kepada semua sifat Allah. Apakah sifat dzatiyah ataupun sifat fi'liyah? Apakah yang berkaitan dengan kehendak ataupun yang tidak berkaitan dengan kehendak? Semua yang Allah nisbatkan kepada dirinya dari perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan zat, seperti Allah beristiwa di atas arasnya. Kemudian Allah kehendaki untuk turun ke langit dunia. Ini harus kita imani. Atau dikatakan al-maji. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah datang. Ini sifat fi'liyah. Dan Allah ingin demikian, maka terserah Allah Subhanahu wa taala. Wan nuzul ila sama'id dunya, turunnya ke langit dunia. Atau sifat tertawa. Disebutkan pula bahwa Allah tertawa ketika mengkisahkan tentang orang terakhir masuk surga. Orang terakhir masuk surga adalah orang yang dalam keadaan dia di neraka dan terus memohon karena masih punya iman, sangat kecilnya iman tersebut, maka sampai seluruhnya sudah masuk surga, tinggal orang ini mengatakan, ya Rabb, selamatkan aku dari neraka. Walaupun aku tidak masuk surga tidak apa-apa. Maka dalam keadaan dia diselamatkan dari neraka, dia belum masuk surga. Tetapi dia melihat neraka terus-menerus tersiksa. Ya Allah, palingkan aku dari neraka. Aku tidak ingin melihat neraka lagi. Ya kalau dipalingkan dari neraka, dia melihat surga. Apalagi kalau bukan neraka, surga. Maka dipalingkan oleh Allah, dia melihat surga. Ketika dia melihat surga, dia lupa janjinya untuk tidak minta lagi. Ya Allah, aku ingin bernaung di bawah pohon itu. Maka dijanjikan lagi, jangan minta lagi selain ini. Dia mengatakan, iya aku tidak akan minta apapun selain ini. Ketika dia bernaung di bawah pohon itu, dia melihat penduduk surga yang nikmat. Dia meminta pada Allah Subhanahu wa taala untuk masuk dalam surga. Maka Allah Subhanahu wa taala tertawa ketika itu. Ini kata Rasulullah SAW, ketika Rasulullah tertawa, ditanya oleh para sahabatnya, kenapa engkau tertawa wahai Rasulullah? Sungguh aku tertawa karena Allah pun ketika itu tertawa melihat orang ini. Ini khonifidina. Bahkan di antara riwayat lain dikatakan orang tadi ketakutan, kekhawatiran kalau surga sudah penuh. Ya Allah, aku lihat surga itu penuh. Maka Allah tertawa. Tentunya tidak sama dengan makhluk. Itu harus kita yakini. Tertawanya Allah berbeda. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluk manapun. Maka demikian pula tertawanya tidak sama dengan makhluk manapun. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Maka di sini disebutkan sifat-sifat fi'liyah seperti ridha, marah, tertawa, benci, suka, mencintai, dan semuanya berkaitan dengan kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki untuk mencintai seseorang, maka Allah cinta kepadanya dan Allah buktikan dengan memberikan taufik kepadanya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala murka pada seseorang, maka ini pun dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wal muta'alliq bi khalqihi. Demikian pula sesuatu yang berkaitan dengan penciptaan. Allah menciptakan makhluk-makhluk. Allah memberikan rizki-rizki. Allah menghidupkan, Allah mematikan. Sifat apa ini? Dzatiyah atau fi'liyah? Fi'liyah.
Kalau Allah kehendaki untuk menghidupkan, Allah hidupkan. Kalau Allah kehendaki untuk mematikan, maka Allah matikan. Dan lain-lainnya dari pengaturan-pengaturan alam semua, alam semesta ini adalah juga sifat Allah yang fi'liyah. Prinsip ketiga, isbatu tafarrudir Rabb jalla sya'nuhu bi kulli sifatil kamal. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyendiri, jadi tidak sama dengan makhluknya dalam semua sifat-sifat tadi, dalam semua sifat-sifat kesempurnaan. Wa annahu laisa lahu syarikun aw mathilun fi syai'in minha, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai apapun dan tidak ada satu makhluk pun yang menyerupainya. Jadi setiap kita membaca ayat atau hadis tentang Allah, jangan langsung ditolak karena pikiran tapi sama dengan makhluk. Jangan. Kita yakini tidak sama dengan makhluk. Jadi kalau membaca hadis tadi Allah tertawa, membaca hadis yang lain Allah demikian, maka kita yakin tidak sama dengan makhluk. Ini prinsip yang ketiga. Prinsip keempat, isbatu jami' ma warada bihi al-kitab wa sunnah min as-sifat la farqa baina adz-dzatiyah minha aw fi'liyah. Bahwa kita harus tetapkan adanya sifat-sifat tersebut dan kita imani apakah itu sifat dzatiyah seperti ilmu, qudrah, iradah, hayat, sama' wal basar dan seterusnya, ataupun fi'liyah seperti keridhaan, kecintaan, kemarahan dan seterusnya. Wa kadzalika la farqa baina itsbatil wajhi wal yadain wa nahwihima wa bainal istiwa. Kita tidak perlu membedakan apakah sifat-sifat yang berkaitan dengan zatnya seperti sifat tangan, wajah dan sebagainya, ataupun sifat fi'liyah Allah di atas arasy-Nya, Allah turun ke langit dunia, semuanya harus kita imani. Adapun golongan yang sesat dalam masalah ini, dalam masalah asma dan sifat, adalah aliran Jahmiyah yang menafikan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sekaligus. Yang kedua, golongan Mu'tazilah yang mereka menafikan sifat-sifatnya walaupun mengimani nama-namanya. Dan juga golongan-golongan lain yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Ikhwan fillah azakumullah, termasuk di dalamnya yang sesat dalam masalah asma dan sifat adalah aliran Asy'ariyah yang banyak beredar di Indonesia. Itu adalah kelompok yang juga sesat dalam masalah asma dan sifat. Allahu ta'ala a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.